Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Syaidatun Nisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik pembahasan dalam mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab, yaitu mengenai metode gramatika terjemah atau at-thariqah al-qawaid at-tarjamah. Nah, seperti biasa teman-teman bisa melihat layar di sebelah kiri saya. Nah, di sini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama latar belakang munculnya metode gramatika terjemah, yang kedua landasan teori, yang ketiga karakteristik, yang keempat tujuan, dan yang kelima implementasi. Selanjutnya ini sekilas tentang metode gramatika terjemah. Apa itu metode gramatika terjemah? Metode ini merupakan gabungan dari metode gramatika dan metode terjemah, yaitu dengan cara mempelajari bahasa asing yang menekankan pada qawaid atau kaidah-kaidah bahasa untuk mencapai keterampilan membaca, menulis, dan menerjemahkan. Metode ini adalah metode yang paling populer di Indonesia, baik itu di pesantren ataupun di sekolahan formal, madrasah. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang munculnya metode gramatika terjemah. Jadi, cikal bakal metode ini dirujuk ke abad kebangkitan Eropa, yaitu abad ke-15, ketika pada waktu itu banyak sekolah-sekolah atau universitas di Eropa yang mengharuskan pelajar atau mahasiswanya belajar bahasa Latin untuk mempelajari teks-teks klasik. Nah, pada mulanya dunia barat itu pengajaran bahasa asing di sekolah-sekolah disamakan dengan bahasa Yunani dan Latin. Metodenya menggunakan metode klasik, yaitu metode yang memfokuskan pada analisa gramatikal, penghafalan kosakata, penerjemahan wacana, dan latihan menulis. Kemudian pada abad ke-18 dan ke-19, metode klasik dianggap sebagai metode utama dalam mengajarkan bahasa asing. Nah, kemudian sebutannya berubah menjadi metode kaidah dan terjemah yang kita bahas sekarang. Metode gramatika terjemah ini sering disebut sebagai metode tradisional karena sejarahnya menunjukkan hal yang demikian. Metode ini sudah melekat kuat di masyarakat Eropa selama berabad-abad dalam mengajarkan bahasa asing. Kemudian yang kedua, landasan teori metode gramatika terjemah. Asumsi yang mendasari metode gramatika terjemah ini adalah suatu logika semesta atau al-mantik al-alami yang menyatakan bahwasanya semua bahasa itu dasarnya sama dan tata bahasa adalah cabang dari logika. Untuk melihat titik kesamaan itu dan untuk melihat titik pola pikir yang terkandung oleh tulisan bahasa asing yang dipelajari, perlu diadakan kegiatan transformasi atau penerjemahan. Jadi, inti kegiatan bahasa asing adalah menganalisa tata bahasa, menulis kalimat, dan menghafalkan kosakata sebagai dasar transformasinya ke dalam bahasa yang digunakan sehari-hari. Yang ketiga yaitu karakteristik metode gramatika terjemah. Di sini cukup banyak karakteristiknya. Yang pertama, tujuan mempelajari bahasa asing adalah agar mampu memahami karya sastra dalam bahasa target. Kemudian juga materi pelajaran terdiri atas buku nahwu, kamus, dan daftar kata, dan juga teks bacaan. Kemudian tata bahasa disajikan secara deduktif, yakni dimulai dengan penyajian kaidah, diikuti dengan contoh-contoh dan dijelaskan secara rinci dan panjang lebar. Kemudian kosakata disajikan dalam bentuk kamus dwibahasa atau kosakata beserta terjemahannya. Kemudian juga teks bahasa berupa karya sastra klasik atau kitab lama. Kemudian basis pembelajarannya adalah menghafal kaidah, tata bahasa, dan kosakata. Kemudian penerjemahan secara harfiah. Kemudian bahasa ibu pelajar digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian juga peran guru aktif sebagai penyaji materi dan peran pelajar pasif sebagai penerima materi.
Kemudian juga gramatika yang diajarkan adalah gramatika formal. Lalu, latihan ucapan atau berbicara tidak diberikan, walaupun diberikan namun hanya bersifat sesekali. Kemudian juga pemahaman akan kaidah dan bahasa dan bacaan-bacaan pun diuji melalui terjemahan. Para siswa dikatakan telah dapat mempelajari bahasa apabila mereka dapat menerjemahkan paragraf-paragraf atau bagian-bagian prosa dengan baik. Kemudian, selanjutnya yaitu tujuan metode gramatika tarjamah. Di sini ada 2 tujuan, diantaranya agar peserta didik pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa. Selain itu, siswa juga mampu mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa pertama ke dalam bahasa asing yang dipelajari. Kemudian tujuan lainnya untuk membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa asing dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari, ataupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir, implementasi metode gramatika tarjamah. Dalam implementasinya, metode ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Sementara peran guru dalam metode ini, yaitu guru berperan sebagai penyampai materi, dan guru sangat aktif di dalam metode ini. Kemudian juga peran siswa tentunya sebagai objek pengajaran dan bersifat pasif. Kemudian peran bahan ajar, yaitu sebagai materi yang disampaikan pada siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar. Selanjutnya, langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang berisi permulaan guru, seperti menanyakan kabar dan lain sebagainya, dan juga mengulas materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, inti. Tahap inti ini guru menjelaskan materi yang akan diajarkan, kemudian memberikan teks bahasa yang dipelajari untuk dianalisis dan dipelajari bersama. Kemudian yang ketiga, penutup. Di sini guru memberikan tugas atau PR kepada siswa yang merupakan materi yang akan dipelajari selanjutnya, supaya siswa mempelajari terlebih dahulu di rumahnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Nah, evaluasi di sini ada 2 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, penilaian pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode gramatika tarjamah sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran, meliputi aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Kemudian yang kedua, menyelesaikan beberapa kendala yang dihadapi oleh pendidik selama pembelajaran, seperti memberikan pelatihan terhadap peserta didik yang tidak memiliki bekal atau yang kurang mengetahui materi yang diajarkan. Mungkin itu saja teman-teman penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.